Pengertian pendekatan konseling Trait and Factor. Teori Trait and Factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah atau jumlah ciri sejauh tampak dari hasil tes psikologi yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam pendekatan konseling Trait and Factor. Teori atau pendekatan Trait and Factor ini dipopulerkan oleh E.G. Williamson dan J.G. Darley serta pendukung-pendukung lainnya seperti Walter Bingham, Donald G. Patterson, Thurston A. Jessen, dan Kathleen. Selanjutnya yaitu konsep dasar pendekatan konseling Trait and Factor. Manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya serta dasar bagi perkembangan potensinya. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung pada hubungannya dengan orang lain. Baik. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku permasalahan dalam pendekatan konseling Trait and Factor. Jadi asumsi yang pertama yaitu bergantung pada orang lain. Yang kedua, kurang percaya diri. Yang ketiga, tidak mampu mengarahkan diri. Serta yang keempat, tidak mampu memahami, menilai, menerima aktualisasi diri ke arah good life. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendekatan konseling Trait and Factor. Jadi tujuan yang pertamanya itu membantu individu untuk mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam pencapaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Serta yang ketiga itu membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, tidak kemampuan, dan keterbatasan diri, serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Serta yang keempat yaitu membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami, dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan hidup karir. Selanjutnya adalah tahap konseling dalam pendekatan Trait and Factor. Yang pertama, analisis. Analisis merupakan langkah mengumpulkan informasi tentang diri klien beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup aspek kepribadian klien seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan fisik, dan karakteristik lainnya yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri pada umumnya. Yang kedua, ada sintesis. Sintesis adalah usaha merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah dikumpulkan pada tahap analisis yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri klien. Rumusan diri klien dalam sintesis ini bersifat ringkas dan padat. Selanjutnya yang ketiga ada diagnosis, merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problem yang ditunjukkan. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan simpulan yang logis. Dari diagnosis ini dapat menemukan ketetapan dan pola yang menuju pada ketetapan permasalahan, sebab-sebab, serta sifat siswa yang berarti dan relevan yang berpengaruh kepada kemungkinan penyesuaian dan tidak penyesuaiannya. Yang keempat ada prognosis. Menurut Williamson, prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang dan menentukan terapinya. Yang kelima ada treatment. Dalam hal ini, konselor membantu klien untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya, sumber-sumber lembaga dalam masyarakat, guna membantu klien dalam penyesuaian yang optimum yang sejauh yang dia bisa. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling tetapi kemudian menemukan masalah-masalah baru atau munculnya masalah yang lampau. Tindak lanjut
ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada teknik konseling dalam teknik konseling trait and factor. Yang pertama ada establishing rapport atau menciptakan hubungan yang baru. Untuk cepat menciptakan hubungan baru yang baik, konselor perlu menciptakan suasana yang hangat, bersifat ramah dan akrab, yang menghilangkan kemungkinan situasi yang bersifat mengancam. Yang kedua ada cultivating self understanding atau mempertajam pemahaman diri. Konselor perlu berusaha agar klien atau siswa lebih mampu memahami dirinya yang mencakup segala kelebihan dan kekurangannya, dan dibantu untuk menggunakan kekuatan dan mengatasi kekurangannya. Selanjutnya yang ketiga ada advising or planning a program of action, yaitu memberi nasihat atau membantu merencanakan program tindakan. Dalam pelaksanaan hal ini, konselor memulai dari apa yang menjadi pilihan klien, tujuannya, pandangannya, dan sikapnya, kemudian mengemukakan alternatif untuk dibahas dari segi-segi positif maupun negatifnya, manfaat dan kerugiannya. Selanjutnya yang keempat adalah ada carrying out the plan atau melaksanakan rencana. Mengikuti pilihan atau keputusan klien, konselor dapat memberikan bantuan langsung bagi implementasi atau pelaksanaannya. Bantuannya antara lain berupa rencana atau program pendidikan dan pelatihan atau usaha-usaha perbaikan lainnya yang lebih dapat menyempurnakan keberhasilan. Yang kelima ada referral atau pengiriman pada ahli lain. Pada kenyataannya, tidak ada konselor yang ahli dalam memecahkan segala permasalahan siswa. Yang karena itu, konselor perlu menyadari keterbatasan dirinya. Apabila konselor tidak mampu, jangan memaksakan diri atau menjadi bahan coba-coba. Konselor perlu mengirimkan kliennya pada ahli lain yang lebih mampu. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan trait and factor. Kelebihan dari pendekatan ini ada 4. Yang pertama, teori ciri dan sifat menerapkan pada pendekatan ilmiah pada konseling. Yang kedua, penekanan dalam pengembangan tes dan penggunaannya serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Yang ketiga, penekanan yang diberikan pada diagnosis mengandung makna sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya mengarahkan kepada upaya pengkoreksian teknik untuk mengatasinya. Yang keempat, penekanan pada aspek kognitif merupakan upaya penyimbang antara lain yang lebih menekan afektif dengan emosional. Pembahasan terakhir yaitu keterbatasan dari pendekatan trait and factor. Keterbatasan dari pendekatan ini ada 4. 1. Kurang diperhatikan peran keluarga dekat. Yang kedua, kurang diperhitungkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kurang didasari konstelasi dan kualifikasi. Yang keempat, pola ciri kepribadian tertentu pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang.